sebelum almarhum meninggal, almarhum itu bilang bukan hanya ke aku, tapi ke orang-orang sekitar termasuk manajernya Mbak Juana, ada kata-kata ingin pisah dengan Bibi dan membawa Gala pergi dari rumah itu. Sebelum meninggal ini, baru-baru dekat ini kok, dia udah ada omongan memang ingin pisah dari Bibi dan membawa Gala pergi dari rumah itu. Mungkin dia capek kali ya, karena selama ini kan yang bekerja memang yang aku lihat memang Vanessa aja. Bibi ini datang bekerja hanya kayak seminggu sekali datang ke Tanah Abang. Yang aku lihat memang Bibi lebih sering ngikut Vanessa kemana-mana dan ada di rumah. Mungkin sebagian ada kali ya, namanya udah suami istri kan pasti namanya keuangan adalah dibagi dua gitu. Di rekeningnya Bibi sekian, di rekeningnya Vanessa sekian gitu. Cuma yang aku tahu dan aku sering lihat, untuk segala pembayaran semuanya Vanessa yang membayar. Untuk segala pembayaran semuanya Vanessa yang membayar. Ya, nggak peduli juga mereka mau komentar seperti apa, aku nggak akan peduli itu. Jadi kayak ya udah, aku juga nggak ada niatan buat cari viewers atau like. Ini persembahan aku untuk almarhumah gitu. Ini aku nge-cover lagu, bukan ngerilis lagu ya, ini aku cover lagu ini murni buat persembahan terakhir aku untuk almarhumah Kak Vanes. Nggak ada kata untuk Haji, mumpung nggak ada, itu aku murni ini lagu persembahan terakhir aku untuk almarhumah. Ya, ini menceritakan banget aku meluapkan di lagu ini kalau aku tuh kehilangan seorang kakak itu. Ini selama video klip aja tuh aku kayak nangis gitu, ngebayangin kakak. Untuk ini aja, untuk persembahan terakhir nggak ada mau niatan terjun juga ke dunia entertain, nggak ada. Kalau netizen sendiri ya kebanyakan negatif, cuman ya nggak apa-apa lah, tuh hak mereka untuk komentar. Tapi kalau dari teman-teman aku sendiri ya mereka kasih positive vibe ke aku. Sebuah perpecahan yang terjadi pada keluarga dari almarhumah Vanessa Angel dan keluarga almarhum Bibi Andriansyah kini juga sedang hangat-hangatnya diperbincangkan oleh banyaknya para netizen. Namun melihat adanya perpecahan pada anggota keluarganya tersebut, Mayang selaku adik dari almarhumah Vanessa juga turut menceritakan keluh kesah Vanessa dengan Bibi yang mana dirinya sempat berkonflik dengan kedua pasangan tersebut yang membuatnya pergi dari kediaman Vanessa Angel. Damai-damai aja, karena ya lihat nanti lah kalau di pengadilan kan jadi maksudnya biar pengadilan yang menentukan gitu. Itu kan juga pengadilan tahu mana yang terbaik, jadi kayak ya udah, emang nanti keputusan pengadilan Gala diasuh oleh pihak keluarga almarhumah Bibi, ya aku pengen kayak mungkin lebih sering ke sana sih, kayak main-main ke sana, karena kan aku juga bisa dibilang aku jarang ketemu sama Gala, jadi kayak aku takut dia nggak ngenalin aku sebagai tantenya gitu. Aku tahu itu bukan Mbak Eca, karena aku hafal dari ketikan chatnya. Kata-kata apa sih? Kata-kata kasar bahasa binatang yang dilontarkan ke aku. Karena pada saat itu kita bertiga lagi kena kasus kemarin yang di Jakarta Barat. Kita kena kasus bertiga sama-sama. Lalu pada saat itu aku dan Bibi itu kan dinyatakan diperbolehkan pulang ke rumah. Hanya Vanessa yang masih menetap di Polres. Lalu pagi-pagi itu Vanessa dan Bibi ini kan menemani di Polres gitu kan ya. Terus mereka pulang, aku memang nggak izin dengan almarhum dan Bibi itu, aku emang nggak izin untuk pulang. Cuma memang aku sempat izin ke Ida yang kerja di rumah. Aku bilang aku pulang ke rumah nemuin orang tuaku, karena kan aku sempat jadi tahanan rumah juga kan bersama-sama. Lalu sesampainya di rumah ada chat panjang, yaitu keluarga besar Bibi. Semenjak aku tinggal di situ bersama Vanessa dan Bibi, adik
adiknya Bibi ini jarang datang ke rumah. Jarang sekali datang ke rumah. Dia datang ke rumah itu ketika di rumah ini sedang lagi banyak makanan, sedang ada acara gitu. Sampai aku diamanahin sama Vanessa waktu itu, tolong, Vanessa kan memanggil aku Jackie ya, tolong Jack tulis di depan kulkas kalau ngambil makanan itu harus izin. Sampai aku yang membuat tulisan itu di kertas agar ya, karena mungkin setiap adik-adiknya Bibi datang ini selalu, karena kan dapat dari endorse juga kan, Vanessa suka dapat dari makanan gitu. Mereka suka ngambil dengan tanpa izin. Karena pernah ada suatu ketika itu ada makanan favoritnya Vanessa di kulkas. Tiba-tiba di saat Vanessa mau makan, makanan itu nggak ada. Gitu. Makanan itu udah dimakan oleh adik-adiknya Bibi. Semenjak ditempelin kertas di atas di depan kulkas itu udah mulai pada beraturan sih, nggak main seenaknya aja ngambil makanan di dalam kulkas. Jadi mereka izin gitu, karena aku juga sempat negur gitu, kalau ngambil makanan tolong izin dulu gitu. Soalnya kan kalau ada barang-barang hilang, makanan hilang kan pasti yang disalahin pihak rumah, yang ada di rumah itu. Mohon pemberitaan mengenai masalah Ananda Gala ini jangan terlalu dibuat begitu keruhnya, begitu ramainya, karena ini dampaknya akan sangat berpengaruh pada perkembangan jiwa Ananda Gala nanti kalau sudah besar, karena ini akan terus terekam dan suatu saat kan membuat dia akan terguncang, karena guncangan pertama adalah sudah kehilangan kedua orang tuanya. Jadi marilah kita sama-sama menciptakan suasana yang lebih sejuk, dan kami dari LPAI kalau diminta, kalau diharapkan untuk ikut memediasi, menciptakan suasana yang lebih sejuk dari kedua keluarga, kami siap. Itu saja yang perlu kami sampaikan, dan juga mohon kepada kedua keluarga betul-betul mengedepankan kepentingan terbaik bagi Ananda Gala dengan tidak terlalu banyak memberikan masing-masing komentar, karena dampaknya takutnya adalah justru pada perkembangan jiwa Ananda Gala diri. Dan memang ada salah satu yang ingin menemui kami. Kebetulan tadi pagi saya ada acara mendadak untuk persiapan pengukuhan jabatan guru besar itu. Tetapi untuk minggu depan insya Allah, tapi kami mohon bisa bertemu kedua keluarga. Jadi tidak hanya salah satu, dan tujuannya adalah justru untuk meredam suasana, membuat lebih sejuk, dan mencari cara-cara yang terbaik dengan menjunjung tinggi hak anak, mengedepankan kepentingan terbaik bagi Ananda Gala. Karena Ananda Gala sudah terpuruk, ya, sangat merindukan kedua orang tuanya. Jangan sampai menimbulkan suasana yang kemudian terkesan ada saling perebutan dan sebagainya. Itu yang saya kira yang saya mohonkan dengan segala hormat kepada kedua keluarga. Sidang pertama biasanya penasihat mereka dua datang, kita berikan waktu untuk mediasi. Sama menggunakan pada saya juga, saya lihat di positanya itu justru Haji Faisal menetapkan dua permohonan, yaitu satu permohonan waris dari Bibi, yaitu menetapkan bahwa ahli warisnya adalah Pak Haji Faisal, Ibu Dewi, dan Gala. Sedangkan penetapan keduanya yaitu menetapkan ahli waris dari Vanessa adalah Dodi dan Gala. Itu yang saya baca. Saya ingin berdamai. Saya nggak ingin bermasalah ini besar. Saya ingin si Gala ini, walaupun saya udah dibohongin beberapa kali, saya ingin anak saya, cucu saya yang Gala ini dididik berdua dengan dia. Begitu. Jadi saya maunya damai kekeluargaan. Jangan ada gontok-gontok. Kalau sudah ada gontok-gontok kan, dia nggak bakal datang melihat si Gala. Saya juga, kalau dia wali, saya juga nggak akan datang. Kan begitu akhirnya. Apa yang terjadi? Rugi cucu. Bang, kunci kali bang? Tahu sini bang? Ini. Atau yang dijual juga sama dia gitu. Ini udah dijual berarti bang? Udah lama. Oh berarti udah bukan punya Mirina lagi kalau gitu? Bukan, udah lama. Kalau boleh tahu dijualnya sama siapa? Ya, kita kurang tahu udah apa ya. Kurang tahu jual juga. Kita kan di sini cuma main doang. Nah, saya pikir mah punya dia. Yang katanya sih kata orang-orang sih punya orang-orang dijual sama dia, tanahnya suratnya palsu gitu. Bukan ini, maksudnya dia sering main ke rumah saya juga. Mbak Ririnya itu
main sama adik saya dia. Dia kan satu teman sama adik saya. Kalau misalnya menurut abang sendiri nih Mbak Riri, yang abang lihat seperti apa sih orangnya? Orangnya sih biasa-biasa aja, orangnya biasa-biasa aja, nggak ada tampang bengal gitu, biasa-biasa aja. Sering main ke rumah, sering ngobrol gitu, sama saya juga ngobrol, laki bini. Sering saya dikasih uang rokok juga sama dia, ya saya pikir mak, saya nggak tahu ya, namanya dikasih duit 20 kita beliin rokok. Aku masuk ke rumah udah. Iya, kan dia punya tempat banyak. Ya dikasih satu lah buat dia, suami istri. Dari dia minta PBB itu ke saya ya sedikit curiga. Kan harganya wajar, tapi tidak wajar malah dia membeli pertambahan aset sebagai mobil baru, ya kan? Begitu. Jadinya warga memutuskan udahlah kita buat laporan polisi. Saya dengarnya sih dia pengelola, hanya pengelola di sini. Yang punyanya sih ada lagi, cuma saya nggak tahu namanya siapa. Iya, itu diduga untuk bisnis. Bisnis ayam frozen food dan konveksi juga. Info dari pihak keluarga itu ada 5 atau 7 cabang di Jakarta. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.